Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Febria Lestari dengan NIM 2007574 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Ada 3 teori munculnya kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetis. Teori genetis yaitu teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Yang kedua yaitu teori sosial. Menyatakan bahwa pemimpin memang dibentuk atau disiapkan, tidak dilahirkan, tapi didesain, direncanakan, sehingga pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sikap kepemimpinan. Kemudian kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Outward menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama. Yang kedua menurut Siagian dan Sutarto menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama. Yang ketiga menurut Terry dan Franklin. Menurut Terry menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau kepemimpinan dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai keinginan. Kemudian menurut Franklin, kepemimpinan adalah satu kemampuan yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah skill atau kemampuan seseorang dalam rangka mempengaruhi orang lain agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi seorang pemimpin adalah yang pertama kekuasaan. Kekuasaan merupakan satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas. Yang kedua yaitu kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Dan yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknis, sosial, dan skill yang harus dipenuhi. Menurut James Ely, menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua kaitannya adalah prestasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang yang secara legal memiliki prestasi yang mampu dibandingkan orang lain. Dan yang ketiga kaitannya adalah tanggung jawab. Ada keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya orang-orang yang memiliki kemampuan di segala hal. Yang keempat,
kaitannya adalah terkait dengan status. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri kepemimpinan. Ciri yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial. Artinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial. Ciri yang kedua adalah kecakapan berpikir abstrak. Artinya bahwa seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, intelijensi yang tinggi. Dan yang ketiga adalah keseimbangan emosi. Artinya, seorang pemimpin harusnya adalah orang yang stabil secara emosi dan tidak mudah terbawa oleh emosi. Lalu, ada pula istilah pemimpin formil dan pemimpin informal. Pemimpin formil adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan resmi. Dan pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk, diangkat sebagai pemimpin, tetapi ini adalah salah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia mempunyai kelebihan. Kemudian ada pula istilah pemimpin dan kepala. Kepala adalah seseorang yang diangkat berdasarkan peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan, kemudian ia bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dan yang kedua adalah pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan yang lain dan diberikan tugas untuk memimpin orang lain. Terdapat perbedaan dan persamaan antara pemimpin dan kepala. Persamaannya yaitu yang pertama, sama-sama memiliki anak buah dan sama-sama memiliki orang yang dipimpin. Yang kedua, diberikan tugas dan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian perbedaan antara pemimpin dan kepala adalah yang pertama, kepala diangkat oleh instansi, sedangkan pemimpin bukan diangkat tapi dipilih oleh mereka yang terlibat. Baik, sekianlah penjelasan saya mengenai materi kepemimpinan dalam organisasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.